Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Selamat sore, saudara-saudari di seluruh tanah air. Kesehatan kita adalah harta terpenting, terutama pada masa pandemi ini. Ketua Gugus Tugas Letjen Doni Monardo bahkan menginstruksikan bahwa strategi percepatan penanganan COVID-19 adalah memastikan yang sehat tetap sehat dan menyembuhkan yang sakit. Arahan ini menjadi acuan kami di gugus tugas untuk menyeimbangkan upaya pengobatan, kuratif, dan preventif dan promotif, pencegahan dan promosi kesehatan. Pemerintah sudah lama mempromosikan gerakan masyarakat hidup sehat atau yang sering disebut Germas. Nomor 1 dalam komponen Germas adalah melakukan aktivitas fisik. Kegiatan seperti olahraga menjadi sangat penting untuk dilakukan dalam masa pandemi COVID-19 karena dapat mengoptimalkan daya tahan tubuh kita. Maka dari itu, tingkat keselamatan olahraga juga mesti diperhatikan pada masa pandemi. Kita harus berolahraga sesuai dengan tingkat risiko. Risiko olahraga rendah terhadap kemungkinan terpapar COVID-19 adalah kegiatan olahraga yang bisa dilakukan di rumah, dilakukan sendiri atau dengan anggota keluarga, atau menggunakan peralatan sendiri. Nah, sebaiknya saudara-saudari utamakan olahraga jenis ini di masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Sedangkan olahraga risiko tinggi yang terpapar COVID-19 adalah apabila kegiatan olahraga di tempat umum dan berkelompok dan menggunakan peralatan bergantian. Apabila Anda punya penyakit seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, dan gangguan ginjal, kondisi imunokompromis, penyakit autoimun, dan untuk yang sedang hamil, sebaiknya hindari olahraga tipe ini. Namun saudara-saudari, dalam kondisi adaptasi kebiasaan baru, olahraga yang dilakukan bersama dan menggunakan sarana umum akan mulai meningkat lagi. Silakan saja berolahraga di tempat umum, namun perhatikan 5 hal berikut ini. Yang pertama, olahraga sebaiknya dilakukan tanpa berpindah tempat, atau olahraga dilakukan dengan posisi sejajar dan berjarak minimal 2 meter dengan orang lain. Kedua, untuk olahraga jalan kaki, usahakan jaraknya kurang lebih 5 meter dengan orang di depannya. Sedangkan untuk yang berlari, sebaiknya berjarak kurang lebih 10 meter dengan orang di depannya. Untuk yang bersepeda, jaga jarak kurang lebih 20 meter dengan orang di depannya. Dan yang kelima, setelah berolahraga, ingat untuk selalu segera cuci tangan, mandi, ganti pakaian, bersihkan seluruh alat olahraga dan barang bawaan kita, seperti handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan. Saudara-saudari, sebelum pandemi ini banyak yang sudah melakukan gaya hidup positif, seperti olahraga bersama di tempat umum, yang menggunakan sarana gym atau fitness center, rumah yoga atau studio pilates dan senam. Semuanya dapat kembali berolahraga dengan menjalankan protokol kesehatan sesuai yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan dan Kemenpora, yakni pertama, bagi pemilik atau pengelola harus paham status risiko COVID-19 di kota atau kabupatennya. Terapkan jaga jarak, minimal 2 meter antar peserta. Harus menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Anjurkan peserta atau pelanggan atau anggota studio membawa alat sendiri. Dan sebaiknya tidak menggunakan alat yang dipakai bersama. Pengelola juga harus menyediakan informasi tentang COVID-19 dan cara pencegahannya. Pastikan para instruktur, personal trainer, pekerja, dan anggota yang datang ke pusat kebugaran diketahui kondisi kesehatannya. Lakukan analisa mandiri atau self-assessment risiko COVID-19 jika assessment menyatakan salah satu dari mereka beresiko terjangkit COVID-19, maka mereka dilarang masuk ke pusat kebugaran. Lakukan pengukuran suhu di pintu masuk. Jika ditemukan suhu di atas 37,3 derajat Celcius, maka orang tersebut pun tidak diizinkan masuk ke pusat kebugaran. Buat alur masuk dan keluar pusat kebugaran yang jelas.
serta membuat penandaan jarak minimal 1 meter. Petugas administrasi atau pendaftaran dan kasir, pastikan selalu menggunakan masker dan juga pelindung wajah atau face shield. Batasi jumlah anggota yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak. Jumlah anggota yang dapat berlatih di tiap sesi disesuaikan dengan jumlah alat olahraga dengan kepadatan maksimal 4 meter persegi atau jarak antar anggota minimal 2 meter. Batasi jumlah anggota yang masuk ke dalam ruang ganti atau ruang loker. Merancang jadwal latihan bagi para anggota, kemudian jangan lupa disinfeksi alat olahraga sebelum dan setelah digunakan secara berkala paling sedikit 3 kali sehari. Dan jarak antar alat yang angkat beban itu minimal 2 meter. Sediakan sekat pembatas untuk alat-alat kardio seperti treadmill, bicycle, elliptical machine. Kemudian minimalkan dan hindari pemakaian AC. Diupayakan sirkulasi udara lewat pintu dan jendela yang terbuka. Disarankan menggunakan alat pembersih udara atau air purifier. Wajibkan para anggota untuk membawa sendiri handuk, matras, dan alat pribadi lainnya. Dan masyarakat yang sudah lanjut usia, tidak dianjurkan berlatih di pusat kebugaran. Sebaiknya, kegiatan olahraga untuk lansia dilakukan di tempat privat atau dalam bentuk kunjungan ke rumah. Ingat, jangan paksakan datang apabila sakit. Kalau kita harus pergi ke gym atau yoga, studio senam, dan pusat kebugaran lainnya, tujuannya kan untuk sehat. Dan bukan malah membuat kita lebih sakit atau bahkan menyebarkan penyakit. Dan yang terakhir, yang banyak ditunggu dan sudah banyak ditanya oleh banyak orang adalah apakah kita sudah boleh menggunakan kolam renang? Ya, apabila pastikan air kolam renang menggunakan desinfektan dengan klorin 1-10 ppm atau bromin 3-8 ppm. Sehingga pH air mencapai 7,2 sampai dengan 8. Dan setiap hari hasilnya harus diinformasikan di papan informasi agar semua pengguna tahu. Kedua, pastikan pembersihan dan disinfeksi dilakukan secara rutin terhadap seluruh permukaan dan di sekitar kolam renang, seperti tempat duduknya, lantai, dan sarana sekitar kolam. Ketiga, jumlah pengguna kolam renang harus dibatasi agar bisa menerapkan jaga jarak, baik di dalam ataupun sekitar kolam renang, dan menerapkan jaga jarak terutama juga di ruang gantinya. Pastikan tamu yang akan menggunakan kolam renang dalam kondisi yang sehat. Harus isi form self-assessment risiko COVID-19. Kemudian bawa perlengkapan renang masing-masing termasuk handuknya. Lalu gunakan masker sebelum dan setelah berenang. Saudara-saudari, ingat betul tujuan olahraga adalah untuk sehat. Dan agar badan kita kuat, yang sehat harus tetap sehat. Tingkatkan imunitas kita. Kita lawan COVID-19 ini bersama-sama dengan kekebalan tubuh yang prima.